Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Rabb semesta alam, yang mana pada hari ke-6 ya, di Hong Kong juga hari ke-6 nggak Ramadan ya? Beda nggak? Sama kan ya? Ya, Sama. iya. Oh, sama. Sama, Bu. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-6 ya, tak terasa ya Ramadan itu sudah berlalu 6 hari di depan kita. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah di dalam ibadah ya, kemudian kesehatan ya, sehingga bisa menjalankan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada qudwatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga para pengikutnya, dan semoga kita ya termasuk ke dalam pengikutnya Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah ya, adik-adikku ya, sahabatku ya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah saya diberikan amanah nih ya, temanya ya, jadi muslimah seutuhnya pada saat Ramadan, siapa yang mau gitu ya. Jadi ini ya, jadi ini sebuah pertanyaan ya yang mudah-mudahan nantinya akan terjawab gitu ya. Artinya jangan sampai sih, sebenarnya jangan sampai hanya hanya menjadi hambanya Ramadan. Jadi artinya kita menjadi muslimah yang utuh ya, ditarbiyahnya di Ramadan ya, dididiknya di Ramadan, tapi menjadi manusia utuh di 11 bulan setelahnya juga gitu ya. Jadi artinya kita jangan jadi hambanya Ramadan tapi jadi hambanya Allah gitu ya. Nah, ini latihan-latihan kita ini di Ramadan ya, Masya Allah. Akhwati fillah rahimakumullah ya, kita ingat ya bahwa untuk bisa menjadi manusia atau muslimah seutuhnya kita butuh ilmu, ya kan? Kita butuh ilmu ya, kemudian juga kita ingin ya ilmu itu didapat dari apa saja. Kita sudah tahu ya, ya dari baca buku, dari dengar kajian ya, kemudian fadilah ilmu sendiri juga harus kita tahu ya, bahwa Rasulullah itu sangat cinta ya kepada orang-orang yang berilmu ya. Kemudian dibandingkan nih, ada hadis ya dari Ibnu Abbas ya, para ulama itu memiliki sebanyak 700 tingkatan ya di atas orang-orang mukmin. Jadi orang yang berilmu itu ya tingkatannya itu 700 tingkatan dibandingkan dengan orang-orang mukmin. Jaraknya antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu 500 tahun. Ya, subhanallah, ya, masya Allah ya. Jadi artinya orang-orang yang gemar mencari ilmu, orang-orang yang senang dengan menuntut ilmu, ya, tolabul ilmi, itu tingkatan derajatnya itu lebih tinggi, ya. Kemudian apa namanya, di surat Al-Mujadilah juga ya, fansyuru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, jadi di surat Al-Mujadilah itu juga dikatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Nah, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi apa, hadis ya. Kemudian ada lagi ya perkataan Fatul Muslih. Ya, hati katanya ya, hati ini apabila tidak diisi dengan ilmu ya selama 3 hari, nah ya selama 3 hari, maka ia akan mati ya, maka hati ini akan mati. Karena kenapa? Karena makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadannya ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadannya, tadi kan saya bilang kita butuh ilmu, dan saya pengen share juga bahwa ilmu itu tingkatannya tinggi, dan ada di hadis dan ada juga di Al-Quran. Dan ini ada perkataan seorang ulama juga ya, bahwa hati ini apabila tidak diisi dengan ilmu selama 3 hari, maka hati ini akan mati ya. Akhwati fillah rahimakumullah, mungkin kita bisa merasakan ya, kita yang apa, wanita yang haid ya, yang menstruasi, kita merasakan apabila kita menstruasi itu kan kadang
kita tidak sholat ya, kita tidak baca Quran ya kan, kemudian kita tidak apa namanya, tidak membuat apa sih, pokoknya ibadah-ibadah yang memang biasa dilakukan ketika kita sholat gitu ya. Nah, kita merasakan ini ya, merasakan apa, Ada yang kurang. hati yang gersang begitu ya. Kita tidak wudhu, malah dulu orang-orang dulu ya, orang tua kita dulu mungkin melarang kita. Ada yang melarang kita keramas, ada yang melarang kita gunting kuku. Coba bayangkan akhwat, kalau kita tidak keramas selama 10 hari, misalnya ada yang menstruasinya sampai 10 hari, bayangkan rambut kita kayak apa. Apalagi yang berjilbab ya, mungkin garuk-garuk terus kali ya. Ya, kasihan banget Ada gitu yang ya. sarang, Bu. Sarang kuku, Bu. Ada sarangnya ya, jangan-jangan ada sarangnya ya. Jadi udah nggak sholat, nggak gunting kuku, kuku kita nanti panjang-panjang, hitam-hitam, kemudian tidak baca Quran, tidak puasa dan tidak ibadah-ibadah yang lain, akhirnya kita kayak terkekang sendiri ya. Padahal apa namanya, ada beberapa ulama juga yang membolehkan kita untuk berwudu aja tuh boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, berwudu aja itu boleh gitu ya. Jadi ketika kita lagi haid itu berwudu silakan. Yang dilarang itu adalah apa namanya, sholat dan berhubungan ya, dan saum dan puasa ya, itu yang dilarang oleh Allah ya. Jadi kalau misalnya baca Quran gimana, ternyata baca Quran juga ada khilafiyah juga ya, ada perbedaan pendapat juga. Ada yang memang melarang bener ya, megang mushaf aja dilarang, tapi ternyata ada juga ulama yang membolehkan ya, ziyadah ketika kita punya hafalan Quran, menambah hafalan, murojaah ketika kita punya hafalan Quran, kita mengulang-ulang hafalan kita, itu ada yang membolehkan ya. Jadi untuk wanita haid itu tidak ada apa, kekangan sendiri gitu loh, artinya ya, jangan apalagi Ramadan ya, aduh dari hari pertama sudah haid ya. Tadi murid saya tadi, saya ini habis ngajar juga nih anak-anak remaja ya, hari pertama sudah haid 9 hari ya, biasanya di 9 hari, hari pertama udah dapet gitu kan, nanti ujung-ujung dia akan dapat lagi begitu. Masya Allah, kasihan banget ya. 10 apa 18 hari dia tidak saum ya. Makanya saya bilang, ketika tidak saum pun ya akhwat, nih ilmu juga nih ya, ketika kita haid itu dalam berpuasa ketika bulan Ramadan itu tetap boleh ya, kita baca al-masurat ya. Kita apa namanya, bangun malam bukan untuk sholat tapi untuk berdoa ya. Kita bangun di sepertiga malam bukan untuk sholat tapi untuk berdoa, menghadap kiblat, berwudu, berdoa ya, itu diperbolehkan ya. Kemudian apalagi ya, itu yang Ramadan. Sedekah silakan kalau mau sedekah, jangan mentang-mentang head, aku head nggak usah sedekah dulu deh gitu ya, jangan ya. Jangan sampai, ada hadis loh ya, ada hadis nih, ilmu lagi nih, ada hadisnya. Sebentar ya, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah ya. Ini celakalah, sampai disebutkan 3 kali. Ada yang meriwayatkan celakalah kalian, celakalah kalian, celakalah kalian ketika memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan kalian, kalian tidak diampuni dosanya oleh Allah. Naudzubillah ya. Jangan sampai ya akhwat ya, teman-teman ya, anak-anakku semua ya. Jadi jangan sampai ketika Ramadan itu datang kepada kita ya, kita sia-siakan ya, kita sia-siakan. Jangan sampai ya, jangan sampai. Artinya gini, Allah tahu ini ya kan, saya kan sibuk, saya kan kerja ya, saya capek kalau harus disuruh bangun malam ya, apalagi misalnya bos saya Nasrani gitu kan. Udahlah, saya nanti aja puasanya, dibayar aja dirapel ketika saya di Jakarta. Sekarang kan saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, capek gitu kan. Allah Maha tahu. Iya betul, Allah Maha tahu ya. Tapi yang namanya saum itu adalah kewajiban ya. Ada hadisnya lagi nih. Tadi kalau celakalah kalian, celakalah kalian, celakalah kalian ketika berjumpa dengan Ramadan, Ramadan meninggalkan kalian, kalian tidak diampuni oleh Allah dosanya. Kemudian ada hadis lagi ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah datang kepada kalian bulan Ramadan
ya. Bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di dalamnya. Dicatat tuh ya, mewajibkan. Ya, Allah mewajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di dalamnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, ya. Kemudian ada juga satu malam yang dia itu lebih baik dari 1000 bulan, ya. Ada satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkannya, mendapatkan kebaikan darinya, maka sungguh ia telah terhalang, ya. Jadi barang siapa yang dia terhalang kebaikan, ya, untuk meraih kebaikan di dalamnya, maka sesungguhnya dia telah terhalang, ya. Naudzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah jangan, ya Allah gitu, kita mohon kepada Allah jangan deh kebaikan-kebaikan di Ramadan ini jangan sampai jangan sampai kita tuh hanya capek, lapar sama aus aja gitu, tanpa mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Karena tadi hadis pertama dikatakan celaka, kemudian yang kedua dikuatkan lagi bahwa sebenarnya ketika masuk Ramadan, pintu surga itu dibuka seluas-luasnya, ya. Pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Kemudian pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Setan itu dibelenggu. Nah, kemudian jadi pertanyaan adalah, itu kok katanya setan dibelenggu, tapi itu banyak orang yang nggak puasa. Nah, inilah setan yang sesungguhnya tuh dia kayak gitu. Ya, setannya lagi makan gitu, ya. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, ya. Inilah karena kita kurangnya ilmu, ya. Sesungguhnya Allah sudah memberikan begitu banyak kemudahan. Ada yang bilang bahwa Ramadan itu adalah sale pahala, ya, diskon, ya, banyak diskon pahala, ya, banyak banyaknya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, ya. Kalau misalnya gini, ya, dianalogikan misalnya kita diminta oleh bos kita, hari ini kamu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, ya, gitu, atau sampai jam 12 malam. Besok kalian aku kasih duit 20 juta. Mau nggak? Dari jam 7 sampai jam 6 pagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Terus besoknya dikasih duit 50 juta deh. Mau nggak? Tapi jangan disuruh ngecap barang terus pulang, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, enggak disuruh pulang, enggak disuruh pulang. Dikasih Kerjakan, Bu. enggak pulang. Dikasih 50 juta cash. Tapi masih kerja. Masih kerja lagi kan? Masih kerja. Mau kan ya? Nah, jadi artinya itu dikasih iming-iming dunia gitu sama bos kita, sama juragan kita, ya. Ini dikasih iming-iming sama Allah, yang kata Allah, ya, bahwa surga itu seluas, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, maka Allah akan memberikan kamu surga yang seluas samawati wal ard, seluas bumi dan langit, ya, langit dan bumi. Nah, bersegeralah kamu, wasari'u ila maghfiratin, ya, bersegeralah kamu menuju kepada ampunannya Allah. Nah, momentum Ramadan ini adalah momentum di mana tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian Allah Ghafurur Rahim, ya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya dosa ternyata Allah ampuni, ya. Kemudian setan-setan juga dibelenggu. Sebenarnya itu udah diinfoin sama Allah tuh udah banyak banget gitu kan. Kemudian ada satu malam. Nah, ada yang sudah hafal belum? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ya. Jadi apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr.
lebih baik dari 1000 bulan. Ini udah banyak ceramah yang mengatakan 1000 bulan itu sama dengan berapa sih? 1000 bulan itu sama dengan 83-84 tahun, akhwat. Ya. Jadi 83 dan 84 tahun itu bukan usia biologis, tapi usia kita dalam ibadah. Ibadah kita selama 83 tahun, selama 84 tahun terus menerus. Itu nilainya lebih baik daripada satu malam itu. Satu malam itu tuh nilainya lebih baik, lebih baik seperti kita beribadah terus selama 83 tahun dan 84 tahun. Padahal Rasulullah SAW mengatakan umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun, yang lebih dari itu tuh sedikit. Itu Rasulullah yang bilang. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun, yang lebih dari itu tuh sedikit. Ya, sekarang kita nih yang usianya mungkin di sini usianya berapa nih? 30 ya, 20 30 ya? Kurang lebih ya. Ada yang 40 50 nggak? Saya masih 17 tahun, Bu. Oh, Masya Allah, Mbak Sri masih 17. Habis pakai cadar sih. Anda. Ya. SMA, Bu. SMA. Ya, jadi Masya Allah gitu ya. Itu umur udah dikasih tahu sama Rasulullah. Umur umatku tuh cuma 60 sampai 70 tahun. Ya, yang lebih dari itu tuh cuma sedikit gitu. Tapi ternyata ada satu malam, ada bonus dari Allah untuk umatnya Rasulullah. Ada satu malam yang nilainya tuh lebih dari 83 tahun. Masa kita nggak mau sih gitu kan? Itu ngapain 83 tahun itu bukan bukan kita 83 tahun usia biologis aja, tapi ini usia ibadah. Nah, nggak ada yang mampu untuk itu. Yang nggak ada yang mampu, tapi Allah kasih bonus buat umatnya Nabi Muhammad. Nah, kapan itu? Kapan itu, ada yang tahu nggak kapan? Malam Lailatul Qadar, Bu. Itu kan Ya, kapan itu? Hari keberapanya Ramadan? 17 Hari Ramadan. ke-21 sampai 30. Malam-malam ganjil. Ya, Malam-malam malam ganjil di 10 hari terakhir. ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29 ya. Nah, terus di malam apa gitu. Dulu ada sahabat Rasulullah yang sudah tua ya, menanyakan dan dia kepengen banget dapetin. Kemudian menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong pastikan tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu," gitu kan. Akhirnya Rasulullah menjawab untuk yang bapak tua itu, yang untuk sahabat yang sudah sepuh itu, bahwa untuk kamu saya kasih tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 gitu. Itu untuk yang tua ya, yang udah sepuh ya, yang memang nggak mampu ibadah secara lelah gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah tanda-tanda gitu. Tanda-tanda artinya persiapannya tetaplah kita dari awal lah, apalagi ini kan masih pada seger-seger ya, masih pada usia 20 17 tahun, tadi Mbak Sri itu masih 17 tahun, masih seger lah ya. Dari awal Ramadan itu sudah disiapkan ya, melatih fisik kita, mal kita ya kan. Fisik mungkin saya tahu lah ya, istilahnya kalau kerja secara fisik itu lelah sekali ya. Di sana puasanya berapa jam? Hampir 12 jam lebih. 12 Hampir 15 jam. 13-an, Bu. Sama berarti sama Indonesia ya, sama ya. Oke, alhamdulillah gitu. Nggak nyampe 18 jam, nggak sampai 20 jam. Dan ketika kita iftar, ketika kita buka, itu subhanallah apapun terhidang. Ya kan, mau minuman apa ya kan, kemudian makanan apa yang mau kita beli pada saat kita iftar, itu masih ada. Nikmat Allah tuh luar biasa ya. Coba kita lihat saudara-saudara kita di negeri Suriah, di Palestina, yang sama-sama menyambut Ramadan, tapi ketika bukanya mereka nggak jelas bukanya pakai apa gitu. Biasa jadi mereka lanjutin lagi puasa buat besoknya ya, karena bukanya mungkin cuma dengan air putih ya, di Suriah dan sebagainya, banyak ya di Somalia dan sebagainya, saudara-saudara kita di luar negeri. Nah, kita yang masih Allah berikan nikmat begitu banyak tuh, bersyukurnya tuh Masya Allah gitu kan. Ya Allah, Allah tuh baik banget sih, udah kita dikasih bonus, udah kita dikasih kesempatan buat sehat. Puasa itu kan menyehatkan ya kan, kita tahu bahwa puasa itu menyehatkan. Banyak dokter-dokter yang menyuruh pasiennya yang punya penyakit mah kronis itu untuk berpuasa ya.
Kemudian ternyata orang Nasrani juga ada, mereka menyuruh untuk umatnya juga untuk berpuasa gitu. Ya, ada gitu, tapi puasanya puasa nasi putih ya kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya semua yang diajarkan oleh Islam itu luar biasa ya. Yang laki-laki disunat itu juga buat kesehatan. Ya, jadi karena Allah tahu ya, Allah tahu hambanya itu, kebutuhan hambanya tuh apa. Tinggal nanti hambanya ini menentang Allah apa tidak. Ya, jangan sampai kita seperti kaumnya nabi-nabi terdahulu ya, kaum Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Musa ya, Nabi Isa yang membangkang kemudian sama Allah diberikan azab ya. Nabi Lut ya, yang apa namanya, sodomi, yang gay ya, gay, lesbi ya, dan ternyata ada di zaman kita, di zamannya Rasulullah ada yang seperti itu ya kan. Itu sebenarnya sudah dikasih gambaran oleh Allah bahwa akan Allah azab gitu orang-orang yang seperti itu ya, di zaman nabi-nabi sebelum kita tuh sudah ada. Kalau kitanya rajin membuka Al-Quran, kita akan tahu ya, kita akan tahu apa namanya, ending kita itu akan seperti apa. Kalau kita kesini ending kita begini, kalau kita kesini ending kita seperti apa ya kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, bisa ke arah fujur ya, atau ke pembangkangan gitu ya, yang nantinya akan ke neraka, atau ke surga gitu ya, dengan ketakwaan kita. Makanya di dalam surat Al-Imran ya, Al-Imran ayat 185. Nah, ini yang biasa para ustadz ustadzah ya memberikan apa ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, sekarang artinya nih, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran ya, hudal linnas ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi Allah itu sudah ngasih penjelasan ya, kalau mau apa namanya, puasa nanti ada bulan Ramadan yang kamu harus puasa dan sebagainya gitu ya, mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran tuh kan, tadi saya bilang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kalau mereka membangkang maka nanti endingnya kemana begitu ya, berakhirnya kemana mereka. Nah inilah, kemudian karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, sekarang nih kita ya, ada di bulan itu yaitu bulan Ramadan ya, maka berpuasalah. Nah ini berarti puasa itu wajib ya, tadi yang dikatakan Rasulullah bahwa apa namanya, puasa itu wajib. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak mampu ya, dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya atau mengqadha'nya ya, di hari yang ditinggalkannya itu, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu di hari yang lain ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, Masya Allah ya. Jadi akhwati fillah rahimakumullah ya, ketika kita tidak berpuasa alasannya tadi selain haid ya, selain menstruasi ya, mungkin kita dalam perjalanan ke Jakarta ya, perjalanan ke Jakarta macet sampai 9 jam misalnya gitu kan, perut kita udah keroncongan, udah mau kayak pingsan gitu ya, kita tetap puasa tapi karena udah mau pingsan kita, karena udah kecapean, nah itu boleh dibatalkan ya. Tapi jangan gini, jangan mentang-mentang Allah memberikan kemudahan, kan di sini kan dibilang ya, bahwa Allah itu tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Kemudian karena ada ayat tentang ini, maka kita memudah-mudahkan. Misalnya, ya udah deh, tadi saya bilang sekarang nggak usah puasa deh, nanti kita hitung aja setelah Ramadan karena aku lemes nih gitu kan. Kemudian apalagi misalnya bayar fidyah. Nah misalnya, udah nanti aku bayar fidyah aja deh. Padahal untuk fidyah sendiri itu ada untuk orang-orang tertentu gitu. Kalau kita yang masih seger ini ya, nanti mengqadha puasa, bukan bayar fidyah
ya mengkodok puasa. Ya bayar fidyah itu untuk siapa? Ya untuk orang yang sudah tua, yang sakit-sakitan, ya yang memang udah nggak akan mampu lagi lah, ya udah akan mampu lagi membayar dengan puasa begitu, ya sakit-sakitan, muda tapi dia sakit-sakitan, sakit sakit apa ya? Kan ada anak-anak muda tapi yang kurus kering begitu ya, Sakit eh darah, sakit apa darah. mah kronis gitu ya, kemudian punya asma, punya jantung, punya kolesterol dan sebagainya gitu. Anak muda kan ada juga yang kayak gitu ya, diabetes. Nah, itu mungkin itu dilarang kayak begitu ya karena sudah termasuk yang nantinya mendapatkan keringanan untuk bayar fidyah gitu. Kemudian kayak ibu hamil, menyusui, hamil lagi, terus menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Jadi apa namanya setahun sekali begitu yang kayaknya kalau misalnya saya harus kodok berapa puluh yang harus saya kodok gitu ya dari tahun lalu hamil terus tahun ini menyusui hamil lagi menyusui hamil lagi, nah itu nggak mampu untuk mengkodok ya maka dibayar fidyah begitu. Jadi apa yang seperti itu kalau yang kita seperti ini ya harus apa namanya mengkodok ya mengkodok saum kita. Nah ada juga yang ketika apa namanya kapan nih yang harus dikodok gitu ya dibayarnya kapan gitu kan kan ada yang akhirnya suka apa namanya lupa ya sampai bablas 1 tahun kemudian baru ingat bahwa aku belum bayar gitu. Nah ini hati-hati, jadi artinya mungkin kalau kita tidak tahu kita banyak beristighfar kepada Allah kemudian banyakin saum saum sunnah ya kalau misalnya yang lupa benar-benar lupa. Tapi kalau kita karena kita sekarang sudah tahu ilmunya ya kita sudah tahu ilmunya maka kita catat berapa banyak ya jumlah puasa yang kita tinggalkan karena head ya kita tulis tuh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oh iya saya 9 hari saya 8 hari kayak gitu. Dibayarnya kapan? Ya dibayarnya setelah bulan Ramadan ya kita masuk Syawal mau bayar silahkan ya tapi ada yang bilang begini kan ada puasa Syawal 6 hari ya 6 hari berturut-turut ya ada puasa Syawal 6 hari berturut-turut dan itu fadilahnya apa dosa setahun diampuni ya dosa setahun itu diampuni ya kan. Nah kita mau puasa di bulan Syawal gitu. Nah ada yang berpendapat lebih baik kodok dulu Ramadannya baru Syawal tapi ada juga ulama yang bilang Syawal dulu karena Syawal itu kan terbatas waktunya sedangkan kita wanita itu head lagi nanti takutnya Syawal kita nggak dapet. Tapi ada yang bilang kodok dulu bagaimanapun juga wajibnya dulu ditunaikan gitu. Nanti kalau Syawal ya kalau memang misalnya mampu melanjutkan dengan Syawal silahkan tapi kalau enggak yang penting kita sudah mengkodok Ramadan kita. Nah sekarang diserahkan ke mbak-mbak nih ya ke akhwat semua yang mana yang paling menguatkan kita gitu ya. Kalau saya dulu ya dulu saya sempat Syawal dulu tapi kalau sekarang saya kodok dulu gitu karena saya pengen bayarin Ramadan dulu. Kenapa? Karena takutnya ya kita nggak ada umur ya kita nggak ada umur ketika kita apa namanya puasa Syawal kemudian setelah itu kita wafat ya aku belum mengkodok Ramadan begitu nanti jadi hutang ya. Jadi itu jadi diserahkan kepada mbak-mbak semua ya tidak ada yang apa namanya memaksakan gitu semuanya dalam hal ibadah yang penting ilmunya sudah kita dapat ya. Makanya pentingnya ilmu tadi yang saya bilang ya ilmu itu tingkatannya luar biasa gitu ya apa namanya dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah abid ya, ternyata tingkatnya itu lebih besar daripada orang-orang berilmu itu lebih besar tingkatannya tadi ya sampai dibilang berapa 700 tingkatan coba ya 700 tingkatan di atas orang-orang mukmin begitu ya dan jaraknya 500 tahun. Masya Allah ya kalau dulu para sahabat mencari ilmu ya mencari ilmu itu sampai berbulan-bulan gak pulang-pulang ya kita sekarang Masya Allah dimudahkan lagi jalan-jalan kemana tuh tadi tuh ya ada yang lagi ngumpet di mana ada yang lagi duduk-duduk santai tinggal klik saja linknya dapet tuh ilmu nggak perlu jalan sampai berkilo-kilometer ya kita di kasur juga bisa langsung dengerin asal jangan tidur ya
Nah itu ya, jadi jangan apa namanya dimudahkan semua. Di masa pandemi ini ternyata Allah tidak apa ya namanya, tidak menutup rahmatnya gitu, tidak menutup rahmat. Allah buka, Allah tebar ya, rahmat itu Allah tebar. Sekarang siapa yang mau mengambil hidayah itu ya, hidayah itu harus dicari ya, hidayah itu harus dicari, nggak datang sendiri ya. Hidayah itu harus dicari ya, caranya ya tanya, banyak bertanya ya, banyak belajar gitu ya. Tadi yang dibilang sama perkataan Fatul Muslih tadi, bahwa hati ini akan mati kalau dalam 3 hari itu tidak diisi oleh ilmu ya, tidak diisi oleh ilmu. Nah, kenapa maksudnya mati gimana ya, kita jadi malas ibadah begitu ya, kita malas ibadah, apa namanya, banyak excuse diri. Udah deh, misalnya Allah maha taulah gitu kan, tadi saya bilang ya, kita capek gitu kan, Allah maha taulah, nanti kalau misalnya saya udah sehat misalnya kan, karena kita nggak punya ilmu nih ya, nanti sholat subuhnya 4 rakaat deh gitu kan, atau 6 rakaat ya, karena saya udah sehat nih gitu ya. Kalau kemarin kan saya nggak sholat subuh, saya ganti deh sholat subuhnya jadi 6 rakaat. Nah itu untuk orang-orang yang tidak punya ilmu seperti itu ya. Ada juga waktu pernah nggak di share di YouTube ya, di share di WA lah ya, yang ada kelompok orang yang sholat 27 rakaat dalam waktu 7 menit ya, 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Lihat nggak? Nonton nggak? Lihat Bu, lihat Bu, Nah, lihat. ya kan, 23 rakaat 7 menit. Coba, itu baca apa? Ya, apa namanya? Pak, Bismillahirrahmanirrahim. kalimatnya susah Nah, tuh Bu. itu Hurufnya yang hafal. iya. Itu pertama, pertama kayak meledek Allah kalau saya melihatnya. Ya kan? Kan baca Quran itu harus tartil. Kalaupun tidak apa ya namanya, walaupun kalau di dalam sholat mungkin oke lah, nggak usah terlalu tartil. Artinya kalau kita tilawah kan memang harus tajwid ya, tartil. Nah kalau misalnya dalam bacaan sholat mungkin bisa lebih cepat, tapi tidak secepat itu gitu ya. Kalau di tempat saya aja nih, tarawih, kita mulai dari jam setengah 8 lebih 5 lah ya, tarawih ya. Selesai itu kita cuman 11 rakaat ya, selesai itu jam 8 lewat lah ya, sekitar 30-35 menit lah. Itu 11 rakaat gitu. Itu pas ya. Pas dalam artian bacaannya enak ya, kita apa namanya, ruh kita dapet, selesai sholat itu bukannya terengah-engah. Itu saya yakin tuh yang jadi makmum tuh pasti capek tuh ya. 7 apa namanya, 7 menit ya, 23 rakaat tuh pasti capek yang luar biasa ya. Kan harusnya kalau kalau untuk sholat itu kenikmatan yang diinginkan, bukan bukan kelelahan yang seperti itu gitu ya. Jadi masya Allah gitu ya, itulah orang-orang yang semua itu harus butuh ilmu ya, semua harus butuh ilmu. Nah untuk Ramadan ini sendiri ya, untuk Ramadan ini sendiri banyak ya, banyak bisa lihat nih, mumpung masih hari ke-6 nih ya, kita bisa lihat apa, di buku ya, atau di Google lah ya, di searching aja puasa ala Rasulullah begitu ya, puasanya pakai apa, merasakan nggak, coba deh akhwat ya, merasakan nggak kalau misalnya buka puasa nih, buka puasa. Oh ya, sebelum buka puasa ya, sebelum buka puasa ini kita banyak beristighfar ya, banyak beristighfar. Kemudian nih jam setengah 6 lah kan, kalau maghrib di sana jam berapa? 6 Bu. Jam 6 kurang ya, jam 6 kurang ya, sama ya. Nah itu dari jam setengah setengah 6 ya, kita banyak istighfar ya, karena Allah senang tuh ya, waktu-waktu mustajab itu adalah ketika waktunya menjelang berbuka ya. Menjelang berbuka setengah 6 kita banyak beristighfar. Misalnya ditanya, kenapa sih kok bentar-bentar istighfar, bentar-bentar istighfar ya, karena itu tadi, manusia itu tempatnya lupa, nisyan, tempatnya khilaf, tempatnya hati ini kotor ya. Kadang ada rasa ria, ada rasa hasad ya, ada rasa iri, ada rasa benci dan sebagainya. Itu gimana cara menghilangkannya ya, dengan banyak beristighfar ya, banyak beristighfar. Dan Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pemurah dan maha Ghafur ya, maha pemaaf ya, dan maha pengasih. Nah inilah apa,
apa akhwat ya, jadi kita harus tahu semuanya ya, tahu tahu tentang ilmunya. Kita pengen Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik ya. Terbaik kan kita sudah melalui Ramadan itu mungkin sudah ada yang 20 tahun ya, ada yang 10 tahun, 15 tahun udah puasa lah gitu, udah biasa gitu kan. Jadi jangan jangan mengandalkan bahwa puasa itu hanya mencegah makanan masuk dari mulut kita dan minuman masuk dari mulut kita saja, tapi semua ya, semua anggota badan kita juga kita cegah untuk berbuat maksiat ya. Hati kita nih kadang ya, kadang kan kalau rasa kesel, rasa benci, rasa sebel, hasad dan sebagainya itu kan mainnya di hati ya, dan nggak ada yang tahu kan, orang mana tahu gitu, paling kelihatan dari mukanya, tapi Allah maha tahu ya. Di apa namanya, di kiri kanan kita ada malaikat rakib dan atid yang memang Allah tugaskan untuk mencatat ya, untuk mencatat semua semua yang apa namanya, terbesit di dalam hati kita begitu ya. Apa kemudian saya melihat begini ya, yang tadi ya, yang wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard ya uiddat lil muttaqin ya, bahwa Allah itu kita disuruh bersegera meminta maaf. Lil muttaqin itu siapa kata Allah? Alladzina yanfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas ya, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi siapa orang-orang muttaqin itu? Orang-orang bertakwa itu kata Allah, orang yang senang berinfak. Wa yang apa namanya, alladzina yanfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak, senang berinfak ketika waktu sempit maupun waktu lapang ya. Jadi waktu sempit itu misalnya kita duitnya nggak banyak tapi kita mau infak, itu luar biasa ya. Kemudian ketika kita banyak uangnya, ketika kita misalnya punya duit 1 miliar ya, amin ya, kita punya uang 1 miliar, kemudian kita ngasih infak 100.000, berasa nggak tuh keluar duitnya? 1 miliar keluarin 100.000, nggak berasa kan? Nggak Kalau kerasa. nggak berasa, kalau kita punya uang 100.000 ngeluarinnya 50.000 baru berasa gitu. Jadi yang disebut fisarra iwadara, waktu sempit maupun waktu lapang seperti itu. Kita ada uang ataupun nggak ada uang, kita tetap berinfak. Itu pertama, Allah memberikan gambaran tentang siapa itu orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, wal afina anin nas, yaitu yang memaafkan manusia. Wal afina anin nas wal kadhiminal ghaidh ya, wal kadhiminal ghaidh dulu ya, yang menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas ya, yang menahan amarah ya. Nah, ini momentumnya menahan amarah itu adalah ketika Ramadan ini. Nah, ya, jadi Ramadan ini kita coba wal kadhimina anin nas ya, menahan amarah. Suara saya ini ya putus-putus nggak? Tidak, Bu. Tidak. Enggak ya, enggak, soalnya saya lihat muka saya sendiri kok gerakannya ini. Ya. Nah, itu ya. Jadi wal kadhimina anin nas, yang menahan amarah. Nah, Masya Allah ya, tahan amarah itu berat. Apalagi kalau kita lagi capek, dimarah-marahin sama juragan. Ya, dimarahin sama bos ya, ditegur sama teman, dicuekin sama teman, pasti kita ngepul tuh ya, bertanduk tuh ya, pala kita bertanduk ya, berasap keluar gitu ya, karena marah, emosi jiwa. Nah, ini ini kita lagi dilatih nih sama Allah ya, di bulan Ramadan ini, wal kadhimina annas wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh ya, yang menahan amarah. Ini lagi dilatih sama Allah. Wal afina anin nas, ini yang memaafkan teman kita ya. Jadi waktu itu ada kisah juga ya, kalau nggak salah Salman Al Farisi apa ya, jadi apa namanya, disuruh ada sahabat Rasul yang datang ya, kemudian Rasulullah tuh bilang sama Salman, kalau nggak salah ya, sama Salman Al Farisi bilang bahwa dia ini adalah penghuni surga, calon penghuni surga gitu. Kemudian sahabat ini bertanya, amalan apa sih yang apa namanya, yang mengakibatkan dia sebagai calon penghuni surga. Kemudian beliau ini apa namanya, mabit di rumah sahabatnya ini ya, pengen tahu amalan di rumahnya tuh seperti apa. Ternyata selama 3 hari dia tidak menemukan sesuatu yang apa ya, yang luar biasa gitu, biasa-biasa aja katanya gitu ya. Sholat malam ya biasa aja, biasa. Tapi ternyata
sahabat yang dikatakan sama Rasulullah sebagai yang dijamin masuk surga mengatakan bahwa aku tuh kalau mau tidur katanya ya ada satu amalan yang aku lakukan yaitu aku mohon kepada Allah untuk memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi aku gitu ya. Jadi ketika mau tidur itu sahabat ini yang kata Rasulullah di zaman masuk surga itu minta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk memaafkan ya orang-orang yang sudah menzolimi dirinya. Nah ini dia ya, jadi yang dikatakan oleh Allah itu sebagai apa, lil muttaqin adalah wal afina anin nas. Nah ini ya, ini juga kita perlu latihan kali ya, memaafkan orang itu kita perlu latihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Wallahu alam. Akhwati fillah rahimakumullah ya. Itu ya sekelumit ya tentang apa sih namanya, ya tadi pertama tentang ilmu ya, pentingnya ilmu, kemudian kedua saya kaitkan dengan Ramadan ya. Ramadan, akhwat sudah saya yakin ya akhwati fillah sudah mendapatkan banyak ilmu dari mana-mana tentang Ramadan. Saya hanya apa namanya, mengingatkan ya, remind diri saya sendiri ya, mengingatkan diri saya sendiri bahwa jangan sampai Ramadan itu dilewatkan begitu saja. Kita sama-sama ingat hadisnya ya, bahwa celakalah orang yang mendapatkan dirinya masuk dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, dia itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah ya, itu celaka. Kita ingat hadis itu ya. Kemudian apa namanya, tadi ya, bulan yang penuh berkah dan mewajibkan di dalamnya pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, surga dibuka, setan dibelenggu ya. Kemudian ada satu malam, nah itu dia, ada satu malam yang dimana malam itu orang berlomba-lomba. Kalau akhwat ke masjid-masjid, kalau sebelum zamannya pandemi ya, itu di masjid-masjid itu rame banget kan. Udah ada yang pernah itikaf belum? Sudah ya? Nah, mungkin yang waktu masih kalau di Hong Kong kali bisa nggak itikaf tuh? Dimarahin nggak sama bosnya? Ya, jadi itikaf gitu ya. Kita malam ya, ba'da sholat tarawih ya, kemudian kita mabit di masjid, itu penuh banget ya. Penuh banget, kita diimami sholat qiyamul lail ya, sholat qiyamul lail, kemudian kita berdoa di situ, kita minta kepada Allah sampai nangis ya, sampai doa sampai nangis gitu. Karena oh ya, karena di malam Lailatul Qadar itu ya, insya Allah nih kalau saya tidak salah ya, bahwa takdir kita setahun ke depan itu insya Allah bisa dirubah. Kita minta apa kepada Allah di malam itu ya, kita minta apa kepada Allah di malam itu, kita minta kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita ya. Kita ingat wajah anak-anak kita, suami kita yang kita tinggalkan ya, apa namanya, kemudian anak-anak kita yang kita tinggalkan, kita titip kepada Allah. Kita titip kepada Allah karena kita di sini sedang mencari apa namanya, maisha, mencari penghasilan ya, untuk menghidupi keluarga besar misalnya ya. Kita minta sama Allah, kita minta apa ya namanya, ya menitipkan gitu ya, menitipkan dengan doa-doa kita ya, selama kita apa, walaupun kita jauh sama mereka tapi hati kita dekat ya. Kemudian jangan sampai Allah juga nggak ridho gitu. Kita maunya ketika kita kerja ya, kita mencari maisha, kita mencari uang, Allah tuh ridho. Makanya gimana caranya membuat Allah ridho? Ya lakukan apa yang Allah suruh, lakukan apa yang Allah perintahkan begitu ya. Jangan sampai karena kita mengejar dunia, akhirnya apa yang Allah perintahkan tidak kita kerjakan, tidak kita abaikan dengan alasan kita sibuk mencari penghasilan gitu ya. Jadi jangan sampai apa namanya, banyak ayat yang mengatakan bahwa mataul ghurur ya, dunia itu adalah kehidupan yang menipu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia karena kita sudah banyak megang uang mungkin ya, kemudian kita lupa berinfak ya, kita lupa bahwa kita punya anak, kita asik dengan kesendirian kita di sana ya, yang sudah bertahun-tahun tidak pulang padahal kita punya amanah
yang cukup besar ya, yaitu anak ya, titipan Allah. Nah, gimana caranya? Jadi jangan sampai kita biarkan mereka hidup dengan apa ya namanya, dengan lingkungan yang memang kita nggak jelas gitu. Anak kita temennya dengan siapa, ngaji apa enggak, coba ditanya ngaji apa enggak, sholatnya bagaimana ya, kitanya juga begitu ya. Sholat jangan ditinggal, diusahakan ya, bagaimanapun juga sholat adalah wajib ya. Dan yang dihisap pertama kali nanti di alam kubur itu adalah sholat ya. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, sesibuk apapun kita ya, sempatkan kita untuk bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita mohon kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita, apalagi momentum Ramadan jangan sampai disia-siakan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita minta kepada Allah takdir yang baik di tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Nah, apa namanya, sedikit dari saya. Kita langsung ke tanya jawab kali ya. Ini waktunya 10 menit untuk tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Tadi ada yang di chat ya.